Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdan Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2112001400139. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai distribusi peluang kontinu. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu distribusi peluang kontinu. Jadi, distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi peluang kontinu ini adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R. Apabila yang pertama, fx itu lebih dari 0 untuk semua x elemen R. Yang kedua, nilai dari integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx itu sama dengan 1. Dan yang ketiga, peluang dari A sampai B itu sama dengan integral negatif tak hingga sampai plus tak hingga dari fx dx. Nah, macam-macam distribusi peluang kontinu ini ada distribusi normal, normal baku, di-student, dan Cauchy kuadrat. Yang pertama adalah distribusi normal dulu ya. Jadi distribusi normal ini adalah distribusi yang paling sering digunakan dalam berbagai analisis statistika ya. Distribusi normal baku ini adalah distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan juga simpangan bakunya itu 1. Distribusi ini juga disebut dijuluki sebagai kurva lonceng karena memang kurvanya itu terlihat seperti lonceng yang nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, ini distribusi yang paling sering digunakan dalam statistika dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Nah, ini kurvanya seperti ini. Nah, ini kurvanya dia simetris ya terhadap nilai rataan. Dia bentuknya juga seperti lonceng, kemudian kedua ekornya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sangat mendekati sumbu X tapi tidak sampai memotong ya. Kemudian untuk jarak titik beloknya itu sama dengan standar deviasi. Kemudian untuk luas dari kurvanya itu dari negatif tak hingga sampai plus tak hingga itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut untuk fungsinya ya. Ini fungsinya tidak perlu dihafalkan, tidak apa-apa ya, yang penting tahu saja gitu. Nah, karena dalam rumus fungsinya itu cukup sulit untuk mendapatkan nilainya, maka para ahli statistik dan ahli matematika itu melakukan sebuah standarisasi ya, sehingga untuk perhitungan probabilitas normal ini menjadi lebih mudah. Nah, itu disebut juga dengan tabel Z ya, tabel standar Z. Nah, untuk distribusi normal standar, itu terlihat fungsinya itu terlihat lebih simpel, yaitu 1 per akar 2pi kali E pangkat Z kuadrat per 2. Dengan nilai Z itu bisa kita cari dengan nilai yang ingin dicari dikurangi dengan rata-rata per standar deviasi. Nah, ini standarisasinya seperti ini ya. Kemudian untuk mencari nilai Z-nya, itu misalkan nilai Z kita dapatkan nilai 0,12, itu kita bisa langsung merujuk ke tabel, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Ini dapat nilainya 0,0478. Nah, ini sama untuk nilai rentang juga, ini juga perlu untuk melakukan perujukan di tabel standar Z. Oke, untuk distribusi di student, ini adalah distribusi yang digunakan untuk jumlah sampel yang kecil, yaitu kurang dari 30, sehingga nilai dari standar deviasinya itu bisa berfluktuatif secara besar ya. Nah, untuk fungsinya sebagai berikut, di mana nilai K itu adalah tetapan yang besarnya bergantung dari besar N, sedemikian sehingga luas daerah antara kurva fungsi itu dan sumbu T adalah 1. Untuk N1 ini adalah derajat kebebasan ya. Nah, untuk perhitungan dari T-nya itu sama dengan nilai rata-rata sampel dikurangi mu per S standar deviasi sampel per akar dari banyaknya sampel. Oke, kita lanjut ke Cauchy kuadrat. Untuk distribusi Cauchy kuadrat ini adalah distribusi sampling yang paling sering digunakan dalam pengujian non-parametrik. Nah, dalam keadaan sehari itu sampelnya tidak selalu tepat dengan teori ya atau kaidahnya. Misalkan dalam 60 kali percobaan itu tidak mungkin 30 kali sukses dan 30 kali gagal. Pasti akan berbeda-beda. Nah, ini makanya distribusi Cauchy kuadrat ini berperan dalam hal tersebut. Oke, untuk perhitungannya itu langkah-langkah yang pertama kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Kemudian kita menetapkan taraf dari signifikansi dan derajat bebas. Yang ketiga, kita menentukan daerah kritisnya. Yang keempat, kita melakukan pengujian statistik. Nah, ini kita ada contoh soal ya. Jadi contoh soalnya ini saya menggunakan satu contoh soal untuk probabilitas normal baku atau standar.
Nah, misalkan dalam sebuah sekolah memiliki siswa dengan berat badan rata-rata 50 kg dengan standar deviasi yaitu harusnya sebesar 10 kg. Nah, hitunglah peluang X jika X adalah siswa yang memiliki berat badan antara 45 kg dan 62 kg. Nah, yang pertama kita cari dulu ya nilai Z dari setiap batasnya, yaitu batas 45 dan juga 62. Nah, itu kita bisa didapatkan nilai negatif 0,5 dan juga 1,2. Nah, dengan kita melakukan perujukan pada tabel, itu untuk nilai peluang dari Z kurang 1,2 dan juga peluang Z kurang dari 0, min 0,5 itu bisa didapatkan nilai 0,8849 dan juga 0,3085 dan bisa didapatkan selisih sebesar 0,5764. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.